Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanti Lestari dari SD Negeri Klepu, Kranggan, Temanggung. Hari ini, hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ayo Mbak Diva, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radidu billahi robba wa bil islamina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Warzuqni amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Mbak Diva. Semuanya sudah masuk ya? Mengawali pembelajaran hari ini, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Sedia sedia Pancasila dasar Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa dari bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Tema 1, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat di pembelajaran 1. Anak-anak, Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ini yang pertama, setelah kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia dalam tayangan Google Meet, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua adalah setelah memahami sistem peredaran darah manusia melalui penjelasan di Google Meet, siswa dapat menggambar cara kerja organ dengan rinci dan benar. Tujuan yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pengamatan melalui tayangan dalam Google Meet untuk mencari tahu tentang pantun, dalam tayangan slide, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan diskusi secara virtual tentang pantun serta membuat pantun,
Siswa dapat membaca pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Kelihatan ya? Ini apa yang sedang dilakukan? Megang hidung, Bu. Memegang hidung? Memegang hidung. Oh iya, memegang hidung. Betul sekali. Apa yang terjadi jika terlalu lama menutup hidung dalam waktu lama? Apa yang terjadi? Sesak napas. Gimana? Gimana Mbak Gita? Apa yang terjadi? Tidak Mbak dapat Gita? bernapas. Tidak dapat bernapas. Kalau kita tidak dapat bernapas, apakah bisa meninggal? Oh iya, kalau kita tidak bernapas, nanti kita bisa meninggal. Membicarakan tentang meninggal, apa organ tubuh yang berhenti berdetak ketika manusia meninggal? Jantung. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia yang berhubungan dengan jantung. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang tahu sistem peredaran darah itu apa sih? Ada yang tahu? Yes, apa? Peredaran yang mengalir di dalam apa? Di dalam tubuh ya. Terima kasih, pintar sekali Mbak Dias. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem di mana darah kita mengalir ke dalam tubuh. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ada gambar yang menunjukkan sistem peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, untuk lebih jelas, kita perhatikan video berikut ini ya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi ke setiap sel. Jantung terdiri atas beberapa lapisan. Perikardium merupakan lapisan tipis yang menutupi bagian luar, sedangkan endokardium melapisi jantung bagian dalam. Jantung terbagi menjadi beberapa bagian, 2 di atas dan 2 di bawah. Ruang di atas disebut bilik, dikenal untuk menerima darah, sedang ruang di bawah disebut serambi, berguna untuk memompa darah. Sistem peredaran darah dimulai ketika darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung. Darah masuk melalui atrium kanan, kemudian dipompa ke paru-paru melalui saluran pulmonalis. Dalam paru-paru, darah diremajakan dengan udara. Darah kaya oksigen kembali ke jantung, sampai ke bilik kiri, kemudian serambi kiri, dan darah segar dipompa ke seluruh tubuh dan terus berulang. Proses terjadi setiap detak jantung dan tanpa henti. Jantung berdetak 100.000 kali sehari hingga 3 miliar sekali selama umur rata-rata. Namun, ada yang tidak biasa, bisa disebabkan oleh serangan jantung dan hipertensi. Sebaliknya, olahraga dan rasa bahagia juga mempengaruhi detak jantung.
Pembuluh darah manusia terbentang sejauh 60.000 mil di seluruh tubuh. Dan jantung adalah pompa di tengahnya. Menarik bukan videonya tadi? Ibu jelaskan satu persatu ya. Sistem peredaran darah tadi ada sistem peredaran darah kecil dan yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Untuk memperjelas, Ibu akan menjelaskan satu persatu apa itu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Kelihatan? Oh ya, ini adalah gambar dari sistem peredaran darah tubuh kita. Jadi, diawali dengan di sini. Ini adalah gambar jantung yang menunjukkan jantung. Kemudian ini adalah gambar yang menunjukkan paru-paru. Kemudian ini gambar yang menunjukkan seluruh tubuh. Sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari sini, dari sini, serambi kanan naik ke dalam paru-paru, kemudian darah yang banyak mengandung CO2 akan dirubah menjadi darah yang banyak mengandung O2 di dalam paru-paru, kemudian dimasukkan ke dalam bilik kiri, masuk ke serambi kiri, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, tadi sistem peredaran darah kecil dimulai dari sini, dari bagian jantung sampai ke saluran arteri pulmonari, kemudian masuk ke dalam paru-paru, kemudian disalurkan ke vena pulmonari, dan kemudian masuk ke dalam bilik kiri. Jadi anak-anak, sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonaris, dan serambi kiri. Perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, arteri, seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Sedangkan peredaran darah besar dimulai dari sini, dari serambi kiri, nanti masuk ke atrium kiri, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh dan ventrikel kanan, dan masuk kembali ke vena. Apakah tadi sudah punya sedikit gambaran? Nak? Sudah. Oh ya. Kita bahas satu persatu organ peredaran darahnya ya. Nah, yang pertama ini ada gambar apa? Apa tadi barusan? Jantung. Oh, jantung. Pinter sekali. Terima kasih. Nah, Jantung. sekali. Itu adalah gambar jantung. Jantung ada bagian-bagiannya. Nih, besar jantung itu adalah sekepal tangan kita. Coba kalian mengepalkan tangannya masing-masing. Besar jantung adalah sekepal tangan kita. Nah, letak jantung itu berada di sebelah kiri dari di dalam dada kita. Nah, bagian-bagian jantung itu ada bagian-bagian jantung itu ada yang pertama, ini ditunjukkan nomor 1, ini adalah pembuluh darah vena. Yang kedua, ini pembuluh darah arteri. Kemudian yang ketiga adalah vena pulmonalis. Yang keempat adalah bilik kiri.
Yang kelima, ini adalah atrium kiri. Yang keenam adalah serambi kiri. Dan yang ketujuh, serambi kanan. Kedelapan, ini bilik 9 bilik kanan. Nah, fungsi jantung itu untuk apa? Ada yang tahu? Memompa darah. Ya, pintar Memompa darah. sekali. Tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita lanjut edaran darah yang lainnya. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Coba perhatikan. Pembuluh darah manusia itu bentuknya kecil-kecil sekali, tidak terlihat. Pembuluh darah itu gunanya adalah saluran untuk tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, atau juga bisa dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Bisa sejauh dari Pulau Jawa hingga ke Bali. Nah, yang selanjutnya adalah organ peredaran darah, yang lain adalah paru-paru. Nah, darah yang telah dialirkan ke seluruh tubuh itu sudah tidak lagi mengandung oksigen, melainkan karbon dioksida. Selanjutnya, karbon dioksida dalam darah tersebut digantikan oleh oksigen di dalam paru-paru. Silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagi kemarin. Dan kemudian identifikasilah organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah manusia. Siap? Ya. Nah, mari kita mulai mengerjakannya. Saat mengerjakan LKPD, jangan lupa untuk membaca petunjuk penggunaannya. Kemudian kerjakan LKPD tersebut sesuai petunjuk. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sekarang Diva bacakan hasil mengerjakan LKPD yang telah kamu buat. Yang termasuk sistem peredaran darah manusia adalah 1. Jantung. 2. Pembuluh darah. 3. Paru-paru. Oh ya, terima kasih sekali Mbak Diva. Benar sekali. Jadi tadi yang termasuk dalam sistem peredaran darah itu ada jantung yang pertama, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga adalah paru-paru. Nah, anak-anak, untuk menjaga kesehatan darah supaya tetap sehat, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara hidup sehat setiap hari. Coba Mbak Nanda dibaca teks tersebut. Lihat becak beroda dokar. Becak di kayu nyemplung ke kali. Kalau mau peredaran darah lancar, hidup sehat setiap hari. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak. Tadi Mbak Nanda. Nah, coba tadi menurut kalian teks tadi termasuk teks apa ya? Pantun. Ya. Sekarang tugas kalian adalah coba kamu cari
dapat pada pantun. Kamu bisa mencari menggunakan internet atau bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang pantun. Silahkan kamu tulis hasil pencariannya ke dalam LKPD yang sudah share kemarin ya. Melihat becak beroda dokar. Becak di kayu nyemplung ke kali. Kalau mau peredaran darah lancar, hidup sehat setiap hari. Nah, anak-anak, betul sekali. Tadi ini adalah teks pantun. Jadi, ciri-cirinya yang pertama, baris 1 dan 2 disebut adalah sampiran, dan baris ketiga dan 4 disebut isi dari pantun. Nah, coba perhatikan materi bahasa Indonesia. Pantun memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Memiliki 4 baris dalam tiap bait. Dalam satu baris memiliki 8 hingga 12 suku kata. Pada umumnya dalam satu baris terdapat 4-6 kata. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi pantun. Sampiran dan isi pantun adalah satuan yang terpisah. Isi pantun dapat menentukan jenis pantun yang dibuat. Pantun memiliki sajak atau rima dengan pola A, B, A, B, atau bisa juga A, 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 A. Tugas LKPD adalah mencari ciri-ciri pantun dari media apa saja. Baiklah, coba Mbak Nida dibaca hasil LKPD yang sudah kamu kerjakan. Pantunnya 4 baris. Baris 1 dan 2 adalah sampiran. Baris 3 dan 4 adalah isi. Ya, terima kasih sekali Mbak Nida. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, ciri-ciri pantun yang pertama adalah mempunyai 4 baris. Baris pertama dan baris kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah apa, anak-anak? Si. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Nah, anak-anak, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Mbak, silahkan membacakan kesimpulannya. Mbak Gita membacakan kesimpulannya. Kesimpulan pelajaran hari ini, sistem peredaran darah manusia adalah mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Organ yang ada dalam sistem peredaran darah adalah 1. Jantung, 2. Paru-paru, 3. Pembuluh darah. Pembelajaran selanjutnya adalah tadi telah membaca teks pantun. Pantun ada 4 baris. Bait atau baris 1 dan 2 adalah sampiran. Bait 3 dan 4 adalah isi. Terima kasih Mbak Gita. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Nah, ya. Tidak. Nah, Bu Guru akan memberikan penguatan pada pembelajaran hari ini. Nah, pelajaran tadi kita telah mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Kita telah belajar di tema 1, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1.
Sistem peredaran darah ada dua. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, kemudian berakhir di serambi kiri. Pada sistem peredaran darah besar, dimulai dari bilik kiri, arteri besar, arteri disalurkan ke seluruh tubuh melalui vena, kemudian organ peredaran darah manusia antara lain adalah jantung. Jantung berguna untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian kembali ke serambi kiri. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen dalam darah. Setelah mempelajari sistem peredaran darah manusia, kita juga mempelajari tentang pantun. Ciri-ciri pantun adalah memiliki 4 baris dalam setiap bait. Dalam satu baris memiliki 8 hingga 12 suku kata. Pada umumnya, dalam satu baris terdapat 4 sampai 6 kata. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Sudah jelas semuanya? Nah, baik, kalau sudah jelas semuanya, Bu Guru akan memberikan soal evaluasi melalui Google Form. Silakan anak-anak kerjakan, nanti dikumpulkan paling lambat jam 8 malam ya. Ya. Nanti linknya Ibu share di WhatsApp grup. Anak-anak jangan lupa mengerjakan soal evaluasi dalam Google Form. Caranya adalah dengan mengklik link yang sudah Ibu Guru share melalui WhatsApp grup. Kemudian kalian pilihlah jawaban yang menurut kalian benar sampai akhir. Kemudian di jawaban uraian silahkan tuliskan uraian singkat tentang jawaban tersebut. Jangan lupa dikirim ya. Ya. Sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini, selalu terapkan protokol kesehatan. Semangat, jaga kesehatan, ingat pesan Ibu, jangan lupa pakai masker, tangan, dan jaga jarak. Baiklah, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.